Anda kembali di Bincang Virtual dan pemirsa, kita masih membicarakan mengenai digitalisasi perbatasan dan bagaimana persiapan kita menuju ASO 2022. Saya sudah bersama dengan Pak Hengki, Ketua KPID Kepulauan Riau, kemudian juga ada Pak Marvel Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, serta Pak Heru Sutadi, pengamat telekomunikasi yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Pak Marvel, ini tadi Anda sudah mendengar sendiri ya bagaimana pentingnya kita segera melakukan digitalisasi, karena memang walaupun saat ini warga di Kepulauan Riau terutama di daerah perbatasan masih cukup kuat nasionalismenya, tetapi dengan banyaknya hujanan tayangan-tayangan dari negara tetangga, tentunya ini bisa membuat juga luntur nasionalisme yang juga bisa membahayakan keutuhan bangsa, serta juga ini tentunya menghambat juga kemajuan bangsa atau juga seperti di bidang pendidikan dan juga informasi dan sebagainya. Ini persiapan dari Indonesia sendiri menuju ke ASO 2022 saat ini bagaimana Pak, terutama di daerah perbatasan? Rencana ASO ini sebenarnya long life story ya di Kominfo atau di pemerintah. Jadi sebenarnya kita sudah canangkan sejak 2004 dan dulu kita sempat sudah punya roadmap di paling tidak di 2018 harusnya kita sudah ASO. Berarti kalau kita 2018 ASO hampir samalah barengan dengan negara tetangga kita. Iya, ini memang sudah lama sekali ya, di mana negara-negara lain sudah melakukan ASO, Indonesia ketinggalan sendiri. Tetapi ya kabar baiknya adalah kita sudah mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja di mana di dalamnya ada klaster penyiaran, begitu ya Pak ya? Betul, jadi memang debatable-nya atau pro kontranya yaitu kita belum punya cukup kuat legal dasar hukumnya. Nah sekarang sudah ada Undang-Undang Cika, udah kita nggak ke belakang lagi, pokoknya kita move forward gitu loh. Artinya Undang-Undang Cika sudah mengamanatkan 2022 di akhir kita harus sudah ASO. Nah tadi Pak Hengki juga nyampaikan bahwa ASO itu adalah suatu benar-benar analognya nggak boleh hidup. Maka kita sebenarnya sudah prediksi, 2 tahun belakangan ini kita sudah prediksi bahwa kita tidak bisa langsung jump ke ASO. Makanya kita bikin kebijakan simulkas melalui permen kementerian itu. Jadi para penyelenggara yang sudah diberikan izin penyelenggaraan MOOCs maka boleh membangun dan mengoperasikan dua-duanya. Memang dilema bagi penyelenggara karena harus hidup analognya, hidup digitalnya, jadi double costing gitu loh, dua biaya nasional. Tapi apa boleh buat, sehingga ketika nanti deadline-nya ketemu mereka sudah lebih siap, paling tidak sudah beroperasi secara digital. Itu yang pertama. Nah khusus di perbatasan Mbak, sebenarnya kita melalui BLU Bakti itu sudah membantu TVRI membangun paling tidak ada 30 site transmitter digital, termasuk perbatasan di Kepri ya. Sebenarnya Pak Hengki, TVRI itu ada juga di Natuna dan di Anambas. Nah problemnya sekarang karena kita belum ASO, maka mereka masih pakai kanal sementara. Oleh karena itu Singapura seringkali komplain gitu ya, karena kan digital ini diatur oleh ITU band mana saja yang dipakai untuk kanal digital. Nah karena kita dipakai analog juga, kanal itu dipakai untuk analog juga dipakai untuk digital, maka tidak murni band digital yang dipakai di Indonesia, masih ada analognya, sehingga kadang-kala memang harus interferensi. Oleh karena itu teman-teman TVRI selalu mengurangkan powernya agar tidak mengganggu lah istilahnya. Nanti kalau kita sudah ASO, sudah problem ini pasti selesai gitu loh. Jadi tinggal koordinasi spektrum, maka mereka pakai kanal berapa, kita pakai kanal berapa gitu loh, khusus di Anambas maupun di Natuna. Nah, karena kita sudah juga punya master plan untuk kanal-kanal digital itu. Di wilayah layanan Kepri juga kita punya kanalnya berapa. Itu berdasarkan hasil koordinasi spektrum juga dengan Singapura.
ke depan mungkin masyarakat di perbatasan setelah kontennya cukup beragam dan menarik, maka secara perlahan mereka akan beralih ke TV-TV-nya kita dengan kualitas yang tidak kalah dengan TV-TV-nya Singapura. Begitu kali, Mbak Tasya. Kalau begitu, upaya untuk melakukan atau mempersiapkan sampai ASO di 2022 sampai saat ini sudah berapa persen, Pak? Saat ini Kominfo membantu pendanaan untuk TVRI ya. Saat ini kita punya 34 provinsi. Kalau TVRI itu sudah ready digital, 34 provinsi ya. Tapi Indonesia itu punya 225 layanan digital. Nah, kita baru mencapai sampai 175-nya. Nah, kita ada program nanti yang kita rencanakan untuk juga membantu TVRI. Di samping itu juga kan kita berikan kesempatan kepada lembaga penyiaran swasta untuk menjadi penyelenggara MUX. Oke. Nah, manakala mereka mengambil tempat, ya biasalah kan, sama juga dengan industri telekomunikasi, mengambil tempat yang daerah-daerah yang yang profitable atau daerah-daerah yang secara ekonomi, maka komplimennya ada TVRI untuk menjadi penyelenggara MUX di luar dari penyelenggara swasta. Iya, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya kita ataupun Kominfo ini sudah memiliki roadmap sejak 2004 begitu, Pak. Tetapi saat ini berarti ada perubahan lagi kah atau mungkin harus dilakukan ulang? Penyesuaian gitu. Jadi penyesuaiannya jadi tadinya 2018 jadi 2022. Nah, di roadmap yang dulu tuh sejak 2015 sebenarnya Kominfo sesuai dengan roadmap itu memiliki program yaitu dengan bantuan loan atau soft loan negara Prancis membangun infrastruktur digital. Jadi sejak 2015 kita sudah bangun infrastruktur digital, transmitter digital untuk TVRI, ada 60 lokasi itu, khususnya di ibu kota provinsi. Itulah bagian dari roadmap kita, dimulai dengan pembangunan infrastruktur digital melalui TVRI, proses simulcast dan lain sebagainya itu tetap terus berjalan sampai nanti akhir 2022 kita full ASO gitu loh Mbak Tasya. Ini sudah disosialisasikan Pak ke setiap KPI di daerah-daerah? Baik semua level pimpinan di Kominfo, baik eselon 1, eselon 2 itu melakukan sosialisasi dengan berbagai media termasuk acara kita sekarang ini ya. Terima kasih pada Nusantara TV ya, termasuk acara ini karena memang kita masa pandemi. Nah, model-model beginilah mungkin yang masih bisa kita lakukan di samping karena model luring itu agak terbatas gitu Mbak Tasya. Iya, dan tentunya dukungan dari pemerintah terutama di Kemkominfo juga sangat diperlukan untuk KPI dan juga untuk di daerah-daerah. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa untuk membahas hal ini digitalisasi di perbatasan, tetapi kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami. Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.